warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, yaitu Nobila Trihandini dengan NIM 2314019. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan atau menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan sebagai dasar pengajaran. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD IMPD. Psikologi pendidikan merupakan bagian dari studi psikolog tentang faktor dan proses yang berhubungan dengan pendidikan. Di sana kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara psikologi pendidikan dan kegiatan belajar. Nah, psikologi pendidikan berfokus pada masalah kegiatan belajar. Hal ini mengacu pada kegiatan mengajar. Konsumen utama psikologi pendidikan adalah tenaga pendidik, yaitu guru dan juga dosen. Mereka dituntut untuk menguasai bidang ilmu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan tindakan proses belajar mengajar yang efektif dan juga lebih baik. Objek psikologi pendidikan. Objek psikologi pendidikan adalah berbagai aspek yang berkaitan dengan proses belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada dua, yang pertama yaitu ada objek material dan juga objek formal. Nah, apa sih objek material? Objek material yaitu dalam konteks pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, fokusnya adalah bagaimana individu baik siswa maupun guru berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Kalau objek formal apa? Kalau objek formal yaitu kajian tentang proses, mental, perilaku, dan faktor psikologis yang mempengaruhi pengajaran. Meliputi apa aja sih? Nah, ada beberapa, yaitu proses belajar, kemudian pengembangan kognitif, yang terakhir yaitu motivasi dan juga belajar. Ruang lingkup psikolog mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan proses belajar dan faktor psikologis yang mempengaruhi pendidikan. Salah satu aspek utama adalah perkembangan individu yang meliputi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik. Pemahaman tentang bagaimana siswa berkembang di berbagai tahap usia membentuk peserta didik dalam menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai. Nah, proses pembelajaran termasuk bagaimana individu memperoleh, mengelola, dan mengikat inovasi. Ini mencakup teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitisme, dan kontributisme yang menjelaskan cara siswa memahami konsep dan membangun pengetahuan baru. Nah, kemudian ada juga peran penting psikolog pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Salah satu perannya adalah membantu guru memahami karakteristik dan kebutuhan siswa. Dengan memahami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Kemudian, psikologi pendidikan berperan dalam mengidentifikasi serta mengenai masalah belajar. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami materi atau memiliki gangguan belajar seperti disleksia. Dengan perbedaan psikologi yang tepat, pendidik dapat memberikan intervensi yang sesuai dengan membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu implikasi psikolog pendidikan dalam pengajaran. Ada 3. Yang pertama yaitu guru harus memahami tingkat perkembangan dan emosional siswa agar dapat memberikan materi sesuai dengan kemauan mereka. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang bervariasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan gaya belajar dan beberapa benda-bendanya. Dan yang ketiga yaitu guru harus mampu membangun lingkungan belajar yang nyaman dan memotivasi siswa agar lebih aktif dalam belajar. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.